Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Inilah sebuah kenikmatan yang sangat besar saat Allah Ta'ala anugerahkan fisik lahir kita itu dalam posisi sehat. Karena sungguh kita di tiap duduk di antara dua sujud itu memohonnya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afini, apa artinya wa'afini? Wa'afini, makanya sehat saja enggak cukup sesungguhnya, tetapi sehat wal afiyah, itulah afini. Afiat itu sesungguhnya menghubungkan keyakinan yang kita miliki bahwa sehat ini adalah penjagaan Allah. Makanya wa idza maridtu fahuwa yasfin. Saat orang sakit, maka dia punya keyakinan betul bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Jadi sehat sakitnya dia itu betul-betul karena penjagaan dari sisinya. Maka inilah anugerah besar saat orang bisa punya kesadaran itu. Maka ditanya sehat, jawabannya bukan juga sekedar sehat, tetapi alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Ustadz? Karena menghubungkan dengan Allah, memuji Allah. Dalam Al-Quran itu ada kalimah-kalimah menarik dalam bentuk pujian-pujian. Alhamdulillah, subhanallah, wala khola wala quwata illa billah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Saya mohon maaf kalau dalam pelajaran bahasa Arab dulu yang saya terima, bahwa kata atau kalimah itu terdiri dari dua jenis saja. Yang pertama apa Ustadz? Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Itu kalimat yang tidak ada di dalamnya kata kerja, tidak ada fi'il. Maka selain jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Pernah dengar jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu kalimat yang apabila di dalamnya ada kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Dan pujian-pujian kepada Allah, Imam Az-Zamakhsyari menyampaikan itu bentuknya adalah jumlah ismiyah. Bentuknya enggak ada kata kerja. Loh, apa pesannya sesungguhnya? Kenapa kok bukan hamidtu billah atau ahmadullah, tetapi kok bunyinya alhamdulillah? Itu kan mubtada wa khobar, sekedar pemberitahuan saja. Kenapa pesannya? Pesannya itu sesungguhnya sangat kuat untuk kita. Ini Allah ingin membedakan betul antara kita, antara makhluk dengan sang kholik. Kita ini kan seringkali merasa terpuji nek akeh sing muji, nggih napa nggih? Merasa sangat terhina nek dihina. Nek dihina itu kita kadang-kadang merasa sangat terhina. Tapi itulah Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa pujian kepada Allah itu, terpujinya Allah itu enggak ada hubungannya dengan aktivitas yang kita lakukan. Jenengan mau kompak, mau memuji Allah dengan setinggi-tingginya tak menambah kemuliaannya. Jenengan mau menghinakan Allah serendah-rendahnya, bahkan seluruh makhluk kompak itu, maka demi Allah tak berkurang
kemuliaannya. Makanya kekuatan terbesar itu saat Anda ketika mau melaksanakan aktivitas dan keluar rumah dengan mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itulah aktivitas yang kalian lakukan itu bersandar saja kepada Allah. Bergantung saja kepada Allah. Kenapa Ustadz? Karena Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kekuatannya luar biasa. Makanya kemarin baru saja ditunjukkan kekuatan Allah dengan guncangan gempa. Terasa enggak kira-kira? Ada sebagian yang merasakan, apalagi yang kebetulan berada di, ada kawan, Ustadz saya terasa sekali, kebetulan saya berada di lantai 12 itu. Nah itu, ini. Gempa-gempa itu bisa akan senantiasa terjadi, ya mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tentang bagaimana tidak berdayanya kita sesungguhnya saat kuasanya itu berjalan dalam hidup kita. Inilah makanya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di majelis yang terhormat ini, di majelis yang baik ini, kita bisa bermuajahah, bisa bertemu untuk bisa saling mengingatkan tentang keimanan. Kita bisa mengingatkan untuk senantiasa lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini makanya ada perintah yang sebentar lagi menjadi sangat masyhur itu kalau dalam bahasa Al-Quran mengikuti bahasa bulan. Tapi sebenarnya ayat Allah itu kontekstualnya senantiasa berlaku terus menerus. Kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu betul-betul Allah panggil atas orang-orang beriman. Saya kebetulan bidang studi kami Ulumul Quran. Ajar di STIQ Iskarima itu Ulumul Quran. Itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam proses periodisasi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Angka 2 istimewa ini. Beruntung yang anak nomor 2, tapi enggak ada hubungannya sebenarnya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu turunnya Al-Quran. Dan proses periodisasi ini ternyata dibagi menjadi 2. Ada ayat-ayat Makkiyah. Makkiyah itu 13 tahun pertama, kemudian yang sisanya adalah ayat-ayat Madaniyah. Loh apa hubungannya? Konsep Makkiyah itu periodisasi. Jadi 13 tahun pertama itu saat Rasulullah mukimnya di Mekah. Kalau 10 tahun terakhir di Madaniyah. Maka konsep ayat itu ada ciri-cirinya. Salah satunya ini. Kalau Anda dengar kata ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira ini ayat Makkiyah atau Madaniyah ini? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Kalau ya ayyuhan nas itu Madaniyah, tapi kalau Makkiyah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi maksudnya tahu. Kenapa Ustadz? Karena kalau Madaniyah kenapa dipanggil manusia secara keseluruhan? Karena ini paling awal orang mau mengenalkan Allah. Karena yang dihadapi Rasulullah saat itu adalah orang-orang pagan. Orang-orang yang nggak tahu, nggak bagaimana cara mengenal Allah itu nggak ngerti. Makanya ada kalimat kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad. Itu saat Rasulullah itu mengenalkan Allah, orang jahiliyah itu bertanya, Tuhanmu itu koyo ngopo to? Seperti emas berapa karat kira-kira. Jadi karena bagi mereka itu bahwa yang ada itu yang nampak, yang ketok, tetapi kalau tidak nampak itu menjadi sangat sulit untuk dipercaya dan diyakini. Makanya katakan Allah itu ya yang satu itu, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Dan piye wong tuane sapa, anake sapa kadang-kadang itu. Ini konsepnya karena banyak orang yang masih dalam proses tidak paham dan tidak mengerti. Nah, makanya panggilannya adalah ya ayyuhan nas. Konsep ayat-ayatnya berupa penguatan keimanan, memotivasi orang betul-betul percaya tentang negeri akhirat dan seterusnya. Itu konsepnya. Tapi yang kedua, ketika di Madaniyah, suasananya sudah beda. Di sana yang dihadapi siapa Ustadz? Dihadapi adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan
Nasrani. Orang Yahudi yang Nasrani sudah percaya itu dengan adanya Tuhan, tentang surga, tentang neraka. Demikian pula saya mohon maaf, di situ juga ada al-munafikun, orang-orang munafik. Kalau waktu di Mekah itu nggak ada orang munafik. Kenapa kok Ustadz di Mekah nggak ada orang munafik kira-kira? Kenapa? So, itu orang beriman saat itu tuh sudah berat sekali gitu. Karena Rasulullah saat itu orang beriman itu dalam posisi marginal. Itu betul, posisinya dalam posisi tertindas. Jadi nyatakan keimanan itu resikonya berat. Itu di Mekah itu. Tapi begitu di Madinah, Rasulullah sudah di atas angin. Artinya kan dia sudah punya posisi. Makanya orang yang berusaha kemudian ingin mendekati dapat posisi, kadang-kadang nggak punya iman, tetapi ya akhlaknya, perilakunya al-munafikun. Makanya menarik, panggilannya adalah ya ayyuhalladzi naman. Apapun proses keimanan yang kalian miliki, sedangkal apapun, tapi Anda punya iman, maka sesungguhnya kata Allah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pernah diwajibkan atas umat terdahulu. Itu makanya saya membaca kisah turunnya ayat ini. Saya mohon maaf, ini ayat ini turun saat 2 tahun hijrahnya Rasul. Jadi periode 2 tahun, setelah 2 tahun hijrah Rasul itu turun, menjelang perang Badar. Yang sangat menarik, turunnya ayat ini membuat orang ahlul kitab itu ikut mencibir, jadi ngenyak Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, tiru-tiru toh dengan umat terdahulu. Artinya kami ini juga disinggung. Artinya kan ini puasa ini kami lakukan. Jenengan hanya copy paste. Di sana kan jenengan copy paste. Terus diganti judul saja kadang-kadang gitu. Diganti nama saja. Tapi sebenarnya bukan tulisan kita. Konsep syariahnya juga gitu. Dianggap Rasulullah ya hanya copy paste. Yang membedakan. Makanya kemudian muncul hadis. Asbabul wurud dari hadis. Man soma Ramadona imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah langsung menyampaikan. Kenapa? Karena ini ada urusannya dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kau melihat bulan itu, bulan Ramadan itu, ada kewajiban untuk berpuasa. Lu ada apa dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu beda. Ini betul-betul istimewa, ini betul-betul spesial. Loh kenapa istimewa spesial Ustadz? Apabila imanan wahtisaban. Yang diminta itu imanan wahtisaban. Konsepnya adalah keimanan. Dan yakin betul tentang apa yang Allah Ta'ala janjikan dari pahala puasa kita. Apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu pasti itu dosa-dosa kalian akan diampuni itu masa lalu. Berangkat ke sini dingin-dingin ya Bapak. Hujan, kadang-kadang saya belum pulang dari tadi subuh. Subuh biasanya juga penuh di aktivitas masjid yang biasanya subuh barokah itu ya berkurang. Artinya barangkali 30-40%. Karena memang ya udara dingin tuh pengennya tidur. Tapi ternyata jenengan walaupun sekarang Muhammadiyah sudah pakai media online. Jadi pengajian ini ternyata bisa disaksikan, hanya cukup pegang handphone dan buka, ternyata Anda datang ke tempat ini. Mudah-mudahan ini bagian dari apresiasi tentang bagaimana Allah Ta'ala itu akan mensikapi kita sebagaimana sikap kita terhadap ilmu. Karena konsep adab tentang belajar dan mengajar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu menarik. Jadi dia sampaikan hadis Rasulullah, sikap kita dan bagaimana apresiasi Allah terhadap kita itu sebenarnya ya sama seperti apresiasi Anda terhadap ilmu. Apa kata Rasulullah? Itu betul. Mereka yang datang di majelis ilmu sungguh-sungguh berada di, nanti ini kursi depannya ibu-ibu masih kosong nih. Yang di depan-depan itu antusiasme jenengan itu sama seperti disitulah Allah memperlakukan jenengan. Anda yang rindu betul-betul proses keilmuan itu. Tapi ada juga, karena dulu di zaman Rasulullah ada 3 orang itu masuk majelis ilmu, 3 orang itu berbeda responnya terhadap majelis ilmu. Yang satu apa? Yuk datang mendekati Rasulullah itu, memperhatikannya. Orang kalau berada di depan kan tidak memungkinkan untuk turu ya, kira-kira. Atau tidak memungkinkan untuk tidak peduli dengan yang. Tapi kalau di belakang-belakang kan masih punya kesempatan untuk
Nah, saya mohon maaf, saya nggak nyindir yang di belakang, tetapi konsep-konsepnya kadang-kadang milihnya duduk di belakang, kan rapat diawasi guru nih kadang-kadang. Itu maka kata Rasulullah ada orang-orang yang juga di belakang-belakang, artinya malu-malu itu Allah sebenarnya juga malu-malu itu mau cedak kuwi tenanan apa ora kira-kira gitu. Dan ada lagi yang rodok nganyel gitu, delok suguhane apa bar kuwi wis oleh metu itu. Ada yang itu. Nah, itu orang-orang yang juga Allah Ta'ala akan perlakukan seperti itu. Makanya jenengan itu termasuk yang terpilih karena tidak banyak orang yang bisa datang di majelis ilmu, dan saya doakan dimanapun duduk jenengan ya bagian dari bagian antusiasme bersama. Tapi atas semangat ini kalau saya boleh bertanya kepada Anda, jujur saja, kira-kira ada di jamaah pengajian Ahad pagi ini yang tidak punya dosa? Coba angkat tangan. Ada nggak yang nggak punya dosa? Ini wajah-wajah pendosa berarti. Yang dosanya kecil coba angkat tangan. Dosanya kecil saja. Enggak berani, Masya Allah. Itu leres setelah itu Bapak. Saya mohon maaf, saya tanya di majelis-majelis ilmu urusan dosa itu, kita ini kemudian menjadi tertunduk. Menjadi tertunduk. Kenapa tertunduk kira-kira? Ini makanya Allah Ta'ala masih memberikan kehidupan kita untuk berjumpa Ramadan lagi. Banyak saudara-saudara kita, para alim ulama, kiai, ustadz, sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin memang sudah cukup mereka dengan amalan yang ada, sehingga hisabnya menjadi ringan. Kita ini kan wajah-wajah bermasalah, makanya dikasih Ramadan lagi. Kenapa Ramadan lagi ustadz? Ini biar kita bisa paham betul, mengerti tentang man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Itu kalau ada hari, ada waktu di mana Allah Ta'ala betul-betul akan mengampuni dosa-dosa dengan proses Anda berpuasa hanya karena imanan wahtisaban. Ini makanya konsep apresiasi puasa itu kan besar sekali di sisi Allah. Coba nanti dibuka di kitab Riyadhus Shalihin. Punya kitab Riyadhus Shalihin tidak? Coba dibuka nanti. Itu Imam An-Nawawi saat kepingin menceritakan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Itu hadis yang pertama kali diangkat itu satu hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa tahu Ustaz? Tahu hadis qudsi? Nah, tahu. Itu qalallahu azza wa jalla. Hadis qudsi itu firman Allah. Kalau orang mengatakan firman Allah kan dianggap Al-Quran. Tetapi peristiwa hadis itu beda dengan Al-Quran. Kalau di zaman Rasulullah, Al-Quran itu begitu datang disuruh nulis sama Rasulullah. Makanya prosesnya berdasarkan apa yang ditulis. Jadi sahabat ada dua yang diminta menulis, apa 2-3 dengan berbagai macam media. Tetapi begitu hadis, Rasulullah melarang untuk menulis. Maka hadis itu semuanya dihafalkan. Dan kalau itu Al-Quran firman Allah, itu yang 30 juz 114 surah itu bagian dari kemukjizatan yang akan dipelihara sampai nanti hari kiamat. Tetapi tidak dengan hadis. Lah hadis ini proses perkembangannya ya setelah kemudian Al-Quran menjadi sangat kuat. Mushaf itu sudah muncul dan seterusnya. Maka apa yang terjadi Ustadz? Yang terjadi hadis itu makanya perlu dikaji. Dikaji apanya? Bagaimana periwayatannya? Siapa yang menerima sanadnya? Siapa-siapa saja? Itu ada kedustaan? Tidak. Bagaimana isi matannya? Bermasalah atau tidak? Itu kajiannya kajian ilmu hadis. Makanya terkenal ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Tetapi konsepnya hadis itu, kajian-kajiannya hadis. Lah kalau hadis qudsi itu bagaimana? Hadis qudsi itu ya hadis yang harus diperlakukan sebagaimana hadis. Dicari sahih tidaknya. Dan kemudian saya mohon maaf, ini konsepnya adalah qala Rasul, tetapi redaksinya qalallahu azza wa jalla. Dan hadis yang disampaikan Imam An-Nawawi tentang puasa, itu hadis qudsinya sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Makanya hadis tertinggi itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sahih Bukhari, itu paling tinggi. Yang kedua apa? Sahih Muslim, kitabnya Sahih Muslim. Nah, yang sedemikian sangat tinggi itu apabila di Sahih Bukhari sama Sahih Muslim muncul. Makanya bunyi hadisnya Sahihain. Ini dua kitab sahih atau muttafaq alaih. Ini Bukhari dan Muslim menyepakati hadis ini. Nah, itu konsep seperti itu. Lah isi hadisnya apa Ustadz? Kullu amal ibni Adam lahu. Sesungguhnya semua amal yang dilaksanakan Ibnu Adam itu langsung berefek kembali kepada dirinya.
Dalam riwayat Bukhari bahkan disebutkan kebaikan yang dilaksanakan Imam Ibnu Adam itu bisa berbalas 10 sampai 700 kali lipat. Ilas saum, kecuali satu, ibu-ibu bapak-bapak. Kecuali satu, apa itu? Puasa. Loh, ada apa dengan puasa? Bukankah para ulama, orang cendekiawan mengungkap tentang hikmahnya, manfaatnya puasa dan seterusnya. Apa itu tidak kembali ke kita? Apa kata Allah? Fa innahu li, kata Allah. Itu puasa itu untukku. Allah butuh gak sama kita kira-kira? Allah butuh gak sama kita kira-kira? Allah mengatakan fa innahu li, poso kuwi nggo aku. Nah, menarik teman-teman. Wa ana azibi, maka aku sendiri yang nanti akan memberikan balasannya. Saya ingin ingatkan Bapak-bapak, puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi Anda harus tahan itu apa yang namanya bisyahwatihi, syahwat-syahwat kita ini, nafsu-nafsu kita ini. Dan itu hakikinya orang puasa. Karena imanan watisaban, karena iman dan betul-betul mengharap. Makanya dalam proses puasa itu disampaikan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang masih beliau lanjutkan dari Rasulullah itu. Apa yang disampaikan? Orang puasa itu bukan tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi juga layar fas walayas hop. Itu tidak juga ngomong kotor, ngomong elek, ngomong jahat, ngomong rusuh. Dan juga tidak boleh ribut-ribut. Makanya nek jenengan diajak ribut-ribut, fayakul ini soim. Ini soim, aku lagi poso. Pernah terbayang enggak suasana puasa dan tidak puasa? Maka itu yang disebutkan, saya itu dulu gagal paham saat menangkap hadis wa futihatil abwabal jannah. Saat masuk Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Itu setan-setan dibelenggu. Lho hubungannya apa Ustaz? Wong awake dhewe ning donya posisine yo ijik ning surga dibuka yo manfaate apa kira-kira? Nggih napa nggih kira-kira? Kok ketoke setan dibelenggu ning yo wong akeh sing wajahe kaya setan-setan kadang-kadang. Perilakunya jek kaya setan-setan berarti yo ora bener dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya dalam syarahnya hadis Muslim, Imam An-Nawawi itu menceritakan syarahnya itu, penjelasan hadis ini menarik. Dikatakan disitulah sesungguhnya suasana surga itu sudah dihadirkan di bumi ini. Suasana surga itu sudah dihadirkan di bumi ini. Nah, itu mulia sekali. Loh, coba makanya jenengan renungan betul itu aktivitas-aktivitas puasa dan aktivitas tidak puasa. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jenengan kalau nggak poso bangun jam pinten kira-kira? Alhamdulillah sudah bisa ada yang sholat tahajud. Habis sholat tahajud apa kira-kira? Subuhan, alhamdulillah. Neng habis subuhan apa kira-kira? Golek bubur, golek goliwet gitu apa nggih? Habis itu sarapan mulai begitu mulihan nggo anake sik turu. Nesu-nesu napa mboten kira-kira? Mau iki sinau online sik turu yamene ibu wis tekan melakukan ngendi-ngendi. Itu kadang-kadang gitu. Habis itu kira-kira apa yang dilakukan? Sarapan. Bisa bersama-sama enggak kira-kira? Enggak sederhana itu, enggak sederhana orang bisa sarapan. Dan saya mohon maaf, kemudian apa yang dilakukan? Pergi berangkat ke tempat kerja, ke aktivitasnya, entah yang di pasar, di kantor dan seterusnya. Saya mohon maaf, kadang-kadang naik motor, naik mobil, dan kendaraan di Solo ini sudah relatif sangat macet ini. Ini corona nih serasa tidak corona kadang-kadang ini. Saya mohon maaf, itu kadang-kadang orang kalau pas posisi dalam keinginan tujuan bersama tergesa-gesa dan seterusnya, itu sering banyak yang dilanggar. Akhirnya bel-bel itu sering berbunyi. Nggih napa nggih kira-kira? Itu ngebel itu nesu napa mboten niku? Itu bel itu apa bagian dari konsep nilai sabar napa emosi kira-kira? Kadang-kadang itu nilainya gitu. Belum nanti sudah sampai kantor, ketemu sama teman rekan kerja, anak buah. Kira-kira nek ra kerja becus nesu napa mboten kira-kira? Wis muring-muring. Belum ketemu sama klien, mitra kerja, kudune wis dibayar, iku pone arep bayar THR ra dibayar-bayar. Kira-kira pripun niku? Anyel napa mboten? Niku nek rawulan poso itu konsep emosinya jiwa kita, hati kita itu banyak emosinya. Tapi yang menarik nek bulan poso, coba jenengan bayangke. Bangun jam pinten. Ibu-ibu sudah lebih awal bangunnya untuk masuk ke dapur, menyiapkan sesuatu yang penuh berkah itu. Maka sahur itu penuh berkah, kenapa kira-kira? Karena konsep momentum makannya bisa bersama-sama. Dalam waktu yang sama-sama mendekati waktu imsak. Ya apa ya kira-kira?
Ono ra wong sahur jam 09.00 bengi ono ra. Rata-rata semua akhirnya sahur itu bisa bersama-sama. Berkahnya itu luar biasa. Jarang di antara kita makan bersama-sama itu. Hanya kadang-kadang gara-gara puasa makan sahur itu akhirnya semua bisa saling dibangunkan, bahkan ono sing anak sing ngantuk-ngantuk didulangi. Nek ora poso apa ya jok arep dulangi ngono kira-kira. Loh ini leres ini saestu. Begitu sudah selesai gimana kira-kira? Ketika dengar adzan subuh, tiba-tiba kompak semuanya. Yuk, daripada kita berangkat ke masjid. Makanya lihat nanti masjid-masjid jenengan, itu banyak wajah-wajah baru itu. Waktu Ramadan pertama, nggih napa nggih? Sing rato ning masjid tiba-tiba nang masjid. Luar biasa itu. Itu suasananya indah. Begitu sudah selesai sholat subuh gimana aktivitasnya? Tiba-tiba kemudian yang nggak pernah pegang Quran, pegang Al-Quran. Iya Pak ya, mushaf Quran dibaca. Tidak hanya ngaji untuk satu rumah dengan one day one juice atau bagaimana, tapi jamaah masjid juga digerakkan. Yuk ngaji bareng-bareng. Ini nek Ramadan tok niku. Nek poso, karena suasananya beda. Dan yang luar biasa, saya mohon maaf, itu begitu kalau suasananya semua poso di pengendara-pengendara itu semuanya santai itu. Konsep emosinya betul-betul tertata betul. Begitu sampai di kantor, saya mohon maaf ketika lihat ada yang hilaf, tiba-tiba, jangankan ada hilaf, dijak ribut tuh ngomong ini, engko kowe nek bar buku kowe kadang-kadang itu. Artosipun ra gelem rame-rame niku. Itu maka suasana surga itu ada. Maka itu yang disebutkan tentang ahlul akhirah, wajah-wajah orang yang sudah berada di surganya Allah karena memang obsesi hidupnya kepada akhirat. Juga ada ahlud dunia. Ahlud dunia itu wajah-wajah sing dipikir kuwi sing sifatnya sementara dunya. Nah itu. Makanya menarik itu penjelasan tentang puasa itu. Kenapa fa innahu li wa ana azibi? Itu betul. Lah kenapa Ustadz? Saya mohon maaf Bapak Ibu-ibu. Orang hidup itu kan sebenarnya kan pertentangan antara nafsu dan akal. Ini kan sebuah kombinasi yang terus senantiasa mereka berjuang untuk memperebutkan hati kita. Kalau akal itu yang mendominasi hati kita, demi Allah, nafsu jenengan bisa kendalikan dengan sangat baik. Seperti wong poso nih. Bagaimana iso marah-marah Ustadz, wong ngeleh, wong luwe, nggih napa nggih. Dan kenapa kok orang dijak padu nek pas poso karena imanan wati saban ra gelem? Karena takut itu. Jangan-jangan aku posone ger oleh lapar karo. Ya apa ya kira-kira? Ini pemahaman yang faktual. Orang tahu. Makanya poso itu semuanya dia puasa. Artinya sampai pengendalian pada proses emosi. Itu makanya ahlul akhirat itu yang dominan akalnya. Yang kuat akalnya. Apalagi pas poso itu semakin kuat itu. Nafsunya juga semakin lemah. Gak percaya coba nanti tanyakan di antara para dokter itu. Dalam rangka untuk bisa melemahkan seseorang itu kadang-kadang dikon poso. Nek wong poso lemes napa mboten kira-kira? Lemes nih. Itu luar biasa. Tapi sebaliknya kekuatan ahlu dunia itu saat ketika nafsu Anda yang dominan bisa merebut hati jenengan. Sehingga apa? Sehingga kehidupan yang paling kuat itu ya sesuatu yang nampak. Makanya disebut ahlu dunia. Kata sahabat Ali loh ini, bukan kata Ustadz Muhammad Iqbal loh. Kata sahabat Ali, apa yang menarik? Bedanya ahlul akhirat sama ahli dunia itu sederhana. Apa Ustadz? Ahlu dunia. Mudah-mudahan kita dilindungi. Kalau masih ada, mudah-mudahan masih ada kesempatan tobat. Apa itu? Beliau menyampaikan urusan nompo. Tahu nompo? Pendapatan, penghasilan. Jadi kan punya penghasilan apa betul? Dari pekerjaan punya penghasilan, dari pensiun punya penghasilan. Nek ahlu dunia kuwi nek nompo akeh seneng, nek nompo sithik susah. Jenengan seneng nompo akeh napa nompo sithik kira-kira? Nah, niku jenengan ahlu dunia niku. Betul niku. Urusan nompo niku njaluke sing akeh. Tetapi sebaliknya ahlul akhirat itu urusannya bukan nompo, urusane ngeki. Wong ahlul akhirat itu ngeki akeh seneng, ngeki sithik susah. Jenengan pilih ngeki akeh apa ngeki sithik? Tenane. Didikai kotak infak ku ngekine nek sithik kuwi susah itu. Ngeki akeh. Seneng. Wah niku ahlul akhirat itu. Paham maksud saya? Itu. Karena apa? Karena konsep nafsu kita itu masih besar. Kita ini konsep akal itu masih sangat minim. Makanya puasa itu sesungguhnya mendekatkan betul itu kepada Allah. Loh kenapa? Itu nilai-nilai yang Allah Ta'ala ingin sebutkan sampai di hadis itu ditutup dengan liso'im farhatani.
Orang poso kuwi duweni dua kesenangan. Enggak diapresiasi dalam bentuk apa proses balasannya, tetapi disampaikan ada dua kesenangan yang diterima orang puasa itu. Lu apa Ustadz? Yang pertama, farhatun inda iftorihi. Jenengan sampun sarapan tadi? Sampun. Pagi-pagi belum datang sudah sarapan. Udah dikasih snack, udah dikasih minum. Saya mohon maaf. Itu ternyata ketika jenengan berbuka, nah itu bahagia sekali. Bahagianya ngungkulin jenengan disuguhkan ngeten iki. Pagi. Nggih napa nggih kira-kira? Ngopo kok pas iftar kok seneng? Ada yang bisa ngasih jawaban ke saya? Mongko urusannya ger makan minum loh. Urusannya ger hanya makan minum. Dan itu biasa kita makan minum. Tetapi kenapa kok pas iftar jenengan seneng? Kenapa kok adzan maghrib menjadi adzan paling jenengan tunggu kira-kira nek bulan Ramadan? Kenapa kira-kira? Hah? Ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu, itu makan paling nikmat itu dengan lauk lapar. Itu paling nikmat itu. Makanya minuman paling seger. Niku bukan es degan, bukan es kopior, bukan es teler, bukan itu. Tetapi saat jenengan haus, paham maksud saya? Itu kebahagiaannya wa farhatun inda iftorihi. Kita ini kadang nggak pernah menghargai makan dan minum. Iya apa ya kira-kira? Makanya, tapi ini bukan hadis loh ini. Ini bukan hadis, saya ingatkan. Nggak ketemu itu di hadis dari Rasulullah itu. Tapi ini kata-kata baik yang perlu Anda renungkan. Apa itu? Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Oh itu untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Agar Anda bisa merasakan betul nikmatnya makan dan minum. Dan orang dengan makan dan minum itu dia dengan memahami tentang laparnya dan proses penghargaan terhadap makan minum itu dia bisa lebih sangat dekat dengan Allah. Saya itu punya guru tafsir. Jarang ketemu secara offline, tetapi online. Dan sekarang sudah jadi masyhur beliau. Salah satu penulis ketua tim tafsir UII, Universitas Islam Indonesia itu menerbitkan kitab tafsir. Itu ketua timnya beliau. Bukan profesor, nggak pernah dapat gelar sarjana. Tapi diakui kapabilitas ilmu tafsirnya. Pernah kenal Gus Baha? Gus Baha masih muda itu ketua tim ahli tafsir. Itu kajiannya tinggi. Nah itu beliau itu mendapatkan kesadaran sangat tinggi di hadapan Allah. Itu ngerasake luwe. Wong nek luwe iso kemaki napa mboten kira-kira? Wong nek ngeleh iso kemayu napa mboten kira-kira? Nah, itu betul. Maka sering-seringlah Anda berlapar-lapar. Karena lapar-lapar itu akan merendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Dan hasilnya nanti banyak memuji Allah. Gak percaya itu? Lakukan itu. Makanya Ahlus Shaum itu istimewa. Istimewa sekali di sisi Allah. Kenapa Ustadz? Saya mau tanya itu. Ini lihulufi apa? Family Shaum. Pernah dengar itu? Bau mulutnya wong sing poso. Jujur nggih, wong poso niku kan aktivitas pencernaannya kan tidak berjalan. Kadang-kadang sisa kotoran yang ada di perut itu ya bau kan itu. Itu kalau keluar itu kadang-kadang melalui mulut. Kenapa? Saya mohon maaf. Makanya kalau ditanya bau mulutnya wong poso niku wangi napa bajin kira-kira? Hah? Itu betul. Di sisi Allah atyabu itu lebih baik mirihil mis dari baunya minyak kasturi. Ini makanya standar minyak wangi ini Gusti Allah beda kali jenengan ternyata. Nggih napa nggih? Itu betul. Bagi Allah lho iki. Bagi Allah lho tuh. Makanya luar biasa itu kalau kau itu menahan lapar imanan wahtisaban sampai mulut jenengan bau. Makanya rasa dadak dikei minyak wangi macam-macam itu. Loh itu saestu niku. Saestu itu di sisi Allah. Harum sekali itu, harum sekali. Makanya yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan terbesar wong poso niku saat ketika apa? Di surga itu penuh nikmat. Percaya napa mboten jenengan? Percaya. Dan gambaran nikmat surga itu diceritakan dalam Al-Qur'an sangat indah dan sangat dahsyat. Tapi demi Allah nikmatnya itu tidak sebagaimana karena memang nggak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, nggak punya kemampuan akses kita. Ini otak ini nggak muat itu apa istilahnya kapasitasnya untuk bisa menceritakan tentang nikmatnya surga yang tak terhingga itu. Karena memang nikmatnya nggak pernah Anda bisa bayangkan, nggak pernah Anda lihat.
mendengar saja nggak pernah. Walaupun bahasa Quran itu kan hanya proses amsilah, tamsil yang menyenangkan. Bahwa jannah itu tajri min tahtihal anhar, itu di bawahnya mengalir itu sungai-sungai. Makanya wong Arab delok Indonesia, surga ternyata. Peceren oke banget kadang-kadang itu. Kok banyak itu air-air. Inilah nilai-nilainya. Tapi ya demi Allah, ini nikmatnya luar. Dan saya mau kasih pemberitahuan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Bahwa di surga itu ada kenikmatan yang paling nikmat. Dan saat Anda alami itu kenikmatan, maka semua nikmat-nikmat itu menjadi nggak ada harganya. Nikmat apa itu? Nikmat apa? Liqa'i Rabbi. Makanya makanya ada baburoyan. Tahu baburoyan? Baburoyan tahu? Baburoyan itu utamanya wong sing poso kuwi nikmatanipun mati tikel saat ketemu sama Allah. Kenapa? Ya tadi wa ana azibi. Nanti sing balas aku. Makanya orang ahli som itu ada satu pintu di surganya Allah. Itu nggak akan ditutup oleh Allah sampai semuanya sudah masuk. Bayangkan itu. Artinya ada sebuah kenikmatan yang sangat besar yang siap Anda dapatkan itu ketika Anda berpuasa karena imanan wahtisaban. Poso kira iso dipamerke Bapak-bapak. Iso dipamerke napa mboten? Aku lagi poso makanya lemes aja dikongkon. Wis rasa poso kaya ngono ki tok kadang-kadang. Itu malah dionek-onekke jenengan arep mamerke poso. Itu betul. Makanya puasa itu betul-betul sesuatu yang sifatnya sangat privasi. Itu nilainya kebaikannya menjadi sangat besar. Makanya Ramadan itu yang menjadi sangat indah. Juga disebut Rasulullah sahrul jud. Karena emosi Anda itu ya. Emosi Anda ini sudah bisa dikendalikan betul. Wajah Anda itu sudah wajah akhirat. Saya mohon maaf, wajah surganya Allah. Itu maka jadi jud itu apa? Dermawannya luar biasa. Saya dulu juga gagal paham itu, memahami Rasulullah itu dianggap sangat dermawan. Opo neh pas Ramadan. Opo neh sering ketemu malaikat Jibril. Opo neh saat ketika dia interaksinya dengan Al-Quran sangat kuat. Itu dermawannya. Luar biasa itu. Itu seperti angin yang sangat kuat, kencang itu, sehingga istilahnya orang ngitung opo-opo sing kepengen baik. Itu bulan kebaikan betul. Saya tuh kebetulan punya kawan, saya tuh biasa sering nulis kadang-kadang kuliah duha. Nah, kuliah duha itu saya tulis, kadang-kadang semua orang yang saya paham, saya kenal, saya usahakan sering saya kirim. Ada di antara mereka yang bukan orang muslim. Ada yang bukan, itu kadang-kadang yang ngerespon, kadang-kadang ngajak diskusi dan seterusnya. Ada yang menarik itu. Ada orang Cina itu. Kebetulan bapaknya juga bukan orang dulu tuh istilahnya agamanya istilahnya Konghucu, kemudian dianya karena di sekolah Nasrani maka jadi Nasrani gitu. Nah, dia tanya sama saya, Ustadz Iqbal itu jenengan sering bicara tentang kebaikan. Saya tanya, kami juga punya kebaikan. Kira-kira kebaikan saya dan kebaikan jenengan yang jenengan maksud itu beda atau sama tuh? Wah, itu pertanyaannya kan nggak sederhana itu. Jawab untuk orang kisaran itu. Makanya akhirnya memaksa saya buka Quran. Saya tanya tentang yang dimaksud kebaikan itu apa. Ternyata ketemu di Quran itu menarik Bapak. Kosakata yang disebutkan Al-Quran tentang kebaikan itu ternyata tidak hanya satu. Cukup banyak, tidak hanya satu. Apa saja Ustadz? Saya mohon maaf. Nanti saya sebutkan, kalau ada yang masih kurang tolong Anda tambah. Tapi menarik untuk bisa dikaji, dipahami. Agar kebaikan kita ini menjadi kebaikan yang besar. Pertama, pernah dengar kata-kata at-toyibat. Toyib tahu? Toyib itu artinya apa? Baik, toyib. Di WhatsApp itu ada teman yang hobinya ngasih 2 jempol sambil mengatakan toyib itu. Toyib. Ayat-ayat tentang toyib. Kulu ya yuanas kulu wasrobu, makan minum wahai manusia dari rezeki Allah yang halalan. Tahu nggak makanan yang halalan toyiban? Halal itu boleh dimakan. Toyib itu apa? Baik, itu punya efek terhadap fisik sangat baik. Ada juga ayat tentang pohon. Quran surat Ibrahim nanti dibuka ayat 24. Kasajarotin toyibah. Pohon yang toyibah. Toyibah itu diilustrasikan dalam Quran asluha sabit, akarnya menghujam betul sampai ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, itu batang
cabang rantingnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulahin, ngasih buah-buahan terus. Pohon yang toyib itu maksudnya apa? Pohon yang toyibah, kasajarotin toyibah. Itu pohon yang secara penampilan fisiknya bagus. Ya Pak ya? Wah itu betul, ngasih buah. Gak berhenti, manfaatnya besar dari sisi wujudnya. Sisi wujudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah kenal sama Bang Toyib tidak? Hah? Hah? Bang Toyib, tahu Bang Toyib? Ini kelihatannya mudik lebaran gak pulang lagi nih. Kenapa Ustadz? Ya karena memang larang, tapi ini diambil hikmahnya. Kenapa diambil hikmahnya? Awake dhewe itu kadang di Ramadan sering punya masalah. Nek pas menjelang akhir Ramadan rampung malah urusannya mudik kabeh. Orang nek do ning masjid, tapi begitu dilarang malah do. Saiki banyak. Makanya kemarin saya ngisi pengajian, masjid kami ini alhamdulillah waktu Ramadan kemarin karena nggak boleh mudik jadi do iktikaf kabeh. Makanya kudune Pak Jokowi itu ngumumke ora oleh mudik ya sekaligus ngasih pesan kepada umat Islam gen lebih konsentrasi 10 hari terakhir itu. Kira-kira nek dingonoki kan do ayem kabeh. Oh iya iya. Kadang-kadang itu. Tapi nek urusan mudik itu kadang-kadang jadi emosi semuanya. Ya apa ya kira-kira? Nah, ini karena masalah. Makanya saya cerita tentang konsepsi Toyib itu. Ada apa dengan Bang Toyib Ustadz? Orang kalau ditanya kaifahal bagaimana kabarmu? Toyib. Aku apik itu artinya jenengan sehat dari sisi fisik. Tapi apa? Nek ditanya istri jenengan jek rekoso kalian jenengan. Karena apa? Karena jenengan belum pada proses di tingkat-tingkat yang lebih atas daripada sekedar toyib. Apa itu Ustadz? Saya mohon maaf, ada di atasnya toyib itu namanya khairat. Khair, artinya apa? Loh, podo sama dengan toyib. Khair. Mayuridullahu khairan fayuwafiqhu fiddin. Kowe iki nek arep dijadikan apik kalih Gusti Allah, Anda akan dipahamkan dengan urusan agama. Wong sing ngerti agamane, dia bisa membedakan, oh iki lho sing apik iki sing. Makanya kuntum khaira ummah. Kau itu umat yang sesungguhnya punya potensi kebaikan paling besar. Karena tahu mana yang baik, mana yang jelek. Ya Pak ya kira-kira. Itu konsep khairat. Khairat. Makanya fama ya'mal misqala dzarratin, ketika menyebutkan sesuatu yang kecil itu kebaikan itu dalam posisi khairat. Lawannya apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrah. Syarrah itu kejahatan yang masih dalam proses potensi. Makanya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas litakmuruna bil ma'ruf. Kamu itu dikeluarkan menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kamu bisa amar ma'ruf. Tahu kata ma'ruf? Ma'ruf itu artinya apa? Ya baik juga. Ma'ruf itu juga baik. Ma'ruf itu apa tahu Ustaz? Ma'ruf itu khair yang ditegakkan. Makanya baru sampai khair kalau belum ditegakkan belum jadi ma'ruf. Lah, amal antara kita dengan mereka, bahkan orang tidak bertuhan itu maksimal sampai ma'ruf itu. Lawannya apa? Ma'ruf itu mungkar. Mungkar itu sarun yang dilaksanakan. Sarun kejahatan yang dilaksanakan. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ma'ruf itu kebaikan. Wong bagi-bagi sembako apa yang napa mboten? Apa itu? Itu sudah pada tingkat konsep ma'ruf itu. Tapi belum seideal kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Ada di atasnya ma'ruf apa kira-kira? Halo? Halo? Apa kebaikan apa kira-kira? Pernah dengar kata Hasan? Muhsinin. Muhsinin, ihsan. Ihsan, itu dari kata Hasan. Artinya apa Hasan tuh? Baik juga. Apa bedanya Hasan? Ihsan. Mahwal ihsan. Fa'ahbirni anil ihsan. Beritahukan kabar tentangku tentang apa itu ihsan. Pernah dengar hadisnya? Rasulullah itu pernah didatangi malaikat Jibril. Duduk di depan Rasulullah, pegang itu dua bau Rasulullah. Dekat sekali. Sahabat-sahabat nggak paham itu siapa. Mereka pikir ini orang jauh, tapi kok wajahnya tidak menampakkan dari perjalanan yang jauh. Itu pakaiannya putih, bersih. Rambutnya hitam itu. Saya mohon maaf, apa dia tanya? Tiba-tiba dekat sama Rasulullah tanya, birni anil iman. Ya Muhammad kabarkan tentang saya apa itu iman. Dijawab sama Rasulullah apa? Rukun iman. Apa enggak rukun iman? Apa? Nah, sudah alhamdulillah sudah apa rukun iman? Berapa rukun iman? Oh, 6. Ini insya Allah nanti tanasnya lulus dengan. Kemudian yang kedua, nah ini ketika jawab akhbirni anil iman dijawab rukun iman, tiba-tiba sodakta, weh bener loh, kaget.
Iki wong tekok kok kaya guru. Wong tekok kaya dosen nekokke terus benerke. Tapi sebenarnya nanti Rasulullah bilang ini malaikat Jibril datang untuk ngajari kita. Kalian semua tentang apa itu iman. Kemudian yang kedua apa? Akhbirni anil Islam. Beritahukan kabar tentangku opo menika Islam. Tahu Islam? Dijawab apa sama Rasulullah? Rukun Islam. Tanya iman dijawab rukun iman, tanya Islam dijawab apa? Tahu rukun Islam? Jumlahnya berapa? Alhamdulillah. Rukun Islam itu dijawab 5. Dan sekali lagi dijawab kau benar. Dan yang ketiga dijawab birni anil ihsan. Ayo, rukun ihsan apa? Ayo. Enten sing tahu berapa jumlahnya? Hah? Apa? Jawabannya apa? Rukun ihsan apa? Birni anil ihsan apa? Jayid barakallah. Antak budallahu ka'annaka taro. Fa ilam tastati fa innahu yarok. Apa Ustadz maksud maknanya? Itu konsep orang berbuat baik itu niatnya ibadah betul sama Allah. Dan dia merasa melihat Allah atau kalau tidak bisa dia lakukan itu. Dia merasa terus dilihat. Itu dalam kebaikannya. Makanya orang ini berbuat baik itu nggak peduli dengan apa komentar orang. Rata-rata kan orang berbuat baik bagi-bagi sembako karena kepingin jadi anggota dewan, iya Pak ya. Pengen jadi wali kota. Nek ra dadi cek bagi-bagi sembako napa mboten? Itu rampung itu. Mereka tidak tergolong muhsin. Wong muhsin, wong ihsan kuwi ra nek urusan mau diliput, mau dikomentari orang elek apik, enggak ada urusan dia. Karena dia lakukan itu betul-betul karena Allah. Makanya ihsan itu kebaikan yang sampai di sisi Allah. Ini enggak semua orang bisa lakukan ini. Enggak semua orang bisa lakukan. Makanya orang Siam yang betul-betul imanan, wahtisaban itu melahirkan semangat-semangat yang sangat kuat untuk bisa sangat dekat sama Allah. Anda jadi enggak berani minum walaupun enggak ada yang lihat. Ya Pak ya, karena yakin bahwa Allah itu terus melihat Anda. Dan bapak-bapak ibu-ibu ternyata ada kebaikan di atasnya ihsan dalam Quran itu. Apa kira-kira? Halo? Di atasnya ihsan itu ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Hah? Muhsin sama saja dengan ihsan itu. Satu kata dasar Hasan alif muhsin. Apa? Mukhlisin itu konsepnya hati itu. Enggak diterjemahkan bukan kebaikan itu. Diterjemahkan orang-orang yang ikhlas. Beda itu orang-orang baik. Masih kategorinya kebaikan. Apa? Nanti dibuka Quran surat Ali Imran. Di awal juz keempat. Itu ada ayat bunyinya seperti ini. Lang tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Ada. Dari ayat ini kira-kira apa itu? Albir, birun. Pernah dengar istilah birul waliden? Birul waliden pernah dengar? Artinya apa itu? Berbuat baik untuk orang tua. Kenapa kok sebutannya bukan Hasan? Muhsin, berbuat muhsin kepada orang tua. Kenapa bukan khair? Kenapa bukan ma'ruf kira? Kenapa disebutkan kata bir? Karena Al-Quran ingin ngasih misi ini. Lantana lul biro hatta tungfiku mimma tuhibun. Kau belum pernah bisa mencapai kebaikan dalam konsep bir sebelum kamu bisa berikan sesuatu dan sesuatu itu masih kau cintai. Loh kenapa Ustadz? Ini coba direnungkan ini kita yang jadi anak-anak. Ketika punya orang tua, saya mohon maaf, kenapa kok ketika sama waliden kok yang disebutkan kata bir? Kenapa kira-kira? Karena orang tua itu rata-rata sudah bir itu sama anak-anak. Loh kenapa Ustadz? Saya mohon maaf, ini musimnya masuk ke sekolah kuliah ya. Ketika anak Anda izin sama jenengan Pak, Bu, saya mau kuliah, masuk di perguruan tinggi ini. Oh ya, ikut seleksi, sudah alhamdulillah. Ya, udah biayanya, ini disodorkan biayanya. Butuhnya berapa? 10 juta. Saya mohon maaf, orang tua begitu lihat 10 juta, dia akan buka itu rekeningnya kemampuannya. Dan akhirnya didapat bahwa mampunya itu dia hanya membayar 7 juta. Dia ngatakan sama anaknya, kita keedit pitung yuto. Ditanya sama anaknya, lah yang 3 juta, golek ODW. Wih wong tua apik napa mboten kira-kira? Hah? Loh, ngei pitung yuto loh. Wis ngei pitung yuto loh. Sing 3 yuto, dia enggak mampu betul orang tua. Saya mohon maaf, orang tua lakukan itu enggak seperti yang saya sampaikan tadi? Hah?
Sama anaknya golek dhewe ngoten napa mboten? Apa yang dilakukan orang tua kira-kira? Saya mohon maaf, betul. Betul kata ibu nih. Apa Ustadz? Itu kayak mampunya hanya ngasih 7 juta, yang 3 juta bagaimana? Saya coba. Dia buka itu bisa jadi kalau ibu-ibu yang sudah ditinggal mati, suaminya itu kadang perhiasan-perhiasan yang masih ada. Ternyata semuanya imitasi, hanya satu yang emas itu. Dan ternyata itu cincin kawin dari almarhum suaminya. Demi Allah, ketika dia lihat ini harganya bisa sampai 4 juta, didol napa mboten kira-kira? Didol napa mboten? Dia masih cinta cincinnya enggak? Saya mohon, itu didol. Dan ternyata begitu dibuka orang naik kabeh, saya mohon maaf, di kalangan bapak-bapak sing asetnya, kadang-kadang datang ke takmir masjidnya, ketemu bendahara nih, delok kas masjid akeh, direwangi wani nembung, kula utang nggo bayar anakku 3 yuta. Anake dijak, enten sing nyebutake, le, engko sing bayar anakku, enten apa mboten sing ngoten? Sing bayar sinten kira-kira? Wong tuane. Itu namanya orang tua. Makanya sama orang tua itu bentuknya birrul waliden. Tidak cukup nyenengan hanya kirim wesel, transfer duit 500.000 sayuta itu enggak cukup itu. Anda belum disabut bir sebelum Anda lam tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibun. Itu betul. Kamu bisa mengorbankan itu banyak kepentingan dalam kehidupanmu dalam rangka untuk kemuliaan orang tua. Kadang-kadang orang itu ada orang tua berada di rumah kita dalam posisi rekoso, sakit-sakitan. Anak susah napa seneng kira-kira? Hah? Nek orang tuanya terus mati, warna wis ngopeni abot seneng napa susah kira-kira? Oh, ini saestu. Pernah kenal Imam Hasan Al-Basri? Itu saya juga nggak kenal. Karena beliau hidup di zaman para tabi'in. Tahu tabi'in? Generasi setelah sahabat. Imam Hasan Al-Basri itu seorang fuqaha terkenal. Seorang ulama besar, banyak muridnya. Itu ditinggal mati ibunya itu. Itu nangis kayak cah cilik. Itu membuat heran itu murid-muridnya. Ini imam gimana ini? Akidahnya kayak apa? Percaya terhadap qada dan qadar pripun? Masa ger mati kaya ngono kok? Mbok ditampa kanthi ikhlas, bahasane kan gitu. Nggih napa nggih? Ikhlas wae, aku seikhlas kok, ya seneng habis iki bagi-bagi warisan. Wah. Kadang-kadang itu. Tapi apa Imam Hasan Nasir? Bukan saya tidak percaya sama qada dan qadar. Loh kenapa Ustaz? Apa yang disebutkan Imam Hasan Al-Basri? Itu matinya ibu saya itu menjadikan salah satu pintu surga yang terbuka sangat mudah. Saya bisa dapatkan dengan kehadiran beliau. Tertutup jadi. Pintu surga itu jadi tertutup. Makanya sampai ada doa itu, cilaka. Cilaka itu orang yang punya orang tua di masa hidupnya sampai tidak bisa masuk surganya Allah. Ridallahu fi ridal walidain. Dan yang kedua cilaka. Cilaka itu Rasulullah tuh ngendikan cilaka. Mongko Rasulullah niku kan tiang yang paling akhlaknya mulia. Ya Pak ya kira-kira. Mulia sekali, enggak suka nyilaka ke wong. Senenge yo dongak-dongake wong. Tiba-tiba ngendikan cilaka. Wong sing nemoni Ramadan kok sampai dosanya tidak diampuni. Masalah betul jenengan. Makanya inilah kebaikan yang harus disempurnakan. Dan kebaikan-kebaikan ini nanti puncaknya, kalau dalam bahasa agama pernah dengar istilah soleh dan soleha. Soleh dan soleha itu terjemahnya apa itu? Orang-orang apa itu? Beda loh muslim sama muslimah sama soleh dan soleha. Soleh-soleha artinya apa? Orang-orang baik itu. Soleh-soleha itu orang-orang baik. Makanya wabasyiril ladzina amanu wa amilus. Jadi ternyata orang mlebu surga itu bi analahumul jannah. Nanti buka Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Ternyata syaratnya sederhana. 2 saja. Apa itu Ustaz? Iman, yang kedua amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu orang melakukan maslahah. Solahah itu maslahah. Kebaikan kepada banyak pihak. Jadi soleh ora mung mlebu nang masjid, zikir, wiridan, bukan itu. Anak yang solehah itu gimana kira-kira? Ya anak yang betul-betul berbakti sama orang tua. Itu betul. Suami yang soleh gimana kira-kira? Bukan sekedar suami sing sergep ngibadahi neng Gusti Allah neng karo bojone. Naudzubillah itu enggak suami solehah. Solehah itu maslahah betul kepada istri-istrinya. Ngasih nafkah dan seterusnya, bimbing betul. Istri yang solehah yang bagaimana?
Yang namanya Bu Soleha belum tentu itu. Makanya soleh-soleha itu jadi turun nilainya karena banyak namanya soleh ning rapatek soleh gitu. Soleha ya enggak jadi istri yang soleha kadang-kadang kan gitu. Nah ini jadi soleha itu ya diridhoi suaminya, taat kepada suaminya. Karena ridho suaminya itu bagian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini Islam itu. Pemimpin yang soleh itu yang bagaimana? Ya yang amanah. Dia bisa menjadikan rakyatnya rukun, damai, sejahtera. Itu betul, itu diangkat betul nilai kemuliaan. Bukan hanya makmur sendiri kadang-kadang itu. Inilah nilai-nilai kemuliaan yang dibangun dalam ajaran Islam. Jadi orang soleh dan di Ramadan itu, nah itu Al-Jud itu. Rasulullah itu menjadi sangat tidak peduli dengan dirinya dalam rangka untuk kebaikan untuk banyak pihak. Maka banyak pihak. Itu Ramadan itu. Ramadan itu luar biasa. Sampai saya itu bangun satu pondok pesantren, kebetulan butuh perluasan masjid itu ada jamaah, Ustadz nanti saya bantu. Wah tapi sebentar lagi Ramadan, kok pas Ramadan we Ustadz kadang-kadang. Nah itu betul itu. Nunggunya momentumnya Ramadan. Nah, harusnya enggak gitu. Harusnya ya tak bantu sih, pangdongake mengko Ramadan tambah kata. Gitu kadang-kadang itu. Itu nilainya. Jangan tunda-tunda dalam urusan amal. Kayak gitu. Konsep Ramadan. Lah ini makanya penyambutan Ramadan itu ada istilah yang luar biasa kalau dalam bahasa agama. Kalau dalam session atau sesi-sesi biasanya acaranya tarhib Ramadan. Tahu tarhib Ramadan? Apa itu tarhib Ramadan? Buka-buka Ramadan. Artinya tarhib apa? Rohaba. Yarhibu rohban. Wa marhaban. Tahu marhaban? Sering dengar kata marhaban? Oh, selamat datang. Betul tuh, selamat datang. Saya ingin beritahu Bapak Ibu-ibu. Orang Arab itu sangat ikromu duyuh, sangat memuliakan tamu. Loh, bagaimana Ustadz Iqbal bisa tahu? Dari apa yang diucapkan ketika menyambut tamu. Itu sudah menunjukkan ikromu duyuh betul. Nek wong Jawa tamu teko ngendikane pripun? Sugeng rawuh. Nggih. Sinten sing rawuh? Sugeng. Sugeng. Selamat datang. Nah, selamat datang. Kok datangnya diucapke selamat tok. Welcome. Nek bahasa Arab nopo kira-kira? Ada beberapa kata. Kata yang paling umum itu biasanya kan tamu datang itu karena punya hajat. Nggih napa nggih? Nggadahi butuh agar urusannya itu bisa terbantu ketika dia bertamu. Itu ucapan yang paling umum. Ahlan. Pernah dengar kata ahlan wa sahlan? Jenengan cari di Google ketemunya selamat datang. Tetapi itu makna dalam bahasa Arab yang sudah punya pesan itu. Apa Ustadz? Ahlan. Tahu ahlan? Sahlan. Tahu sahlan? Ahlan artinya apa? Keluarga. Ahlun itu artinya keluarga. Ahlun. Sahlan apa? Sahl. Saya punya guru namanya Pak Sahli. Sahlan. Sahlan itu artinya apa? Hah? Halo? Sahlan itu artinya kemudahan. Keluarga dan kemudahan. Sudah bisa terbayang enggak? Seorang tuan rumah ketika menyampaikan kalimat itu di hadapan tamu. Itu kan maksudnya ahlan itu. Aku ki yo keluargamu dewe. Menghilangkan rasa kekhawatiran di atas penerimaan tuan rumah. Aku ki budemu, aku ki pakdemu, raketang rato nikah karo budemu. Aku ki sedulurmu dewe, aku ki keluargamu dewe. Ya apa ya kira-kira? Anggepen omahmu dewe. Ya itu kan konsepnya ahlan itu. Sahlan. Sahlan itu doa. Mudah-mudahan urusanmu teko neng kene rampung karena kamu sudah akan menyediakan keinginan untuk menolong dan membantu dia. Makanya kalau Anda diucapkan ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Nek ngono tak nyilih sertifikat omahmu nggo mbayari utang-utangku kadang-kadang. Karena keluarga dewe kan. Gitu. Dan yang kedua, ternyata tidak semua tamu itu punya hajat kebutuhan yang repoti tuan rumah. Yang tidak hanya membawa setruk itu. Tetapi ada tamu-tamu yang istimewa. Kalau saya di pondok pesantren dulu, saya ditatar sama guru bahasa Arab saya. Kalau nyambut tamu dari pondok pesantren lain, santri-santri lain yang ingin studi banding, ya ucapkan kata ahlan wasalam. Tetapi kalau yang datang itu setingkat dirjen, menteri, pak menteri, kadang-kadang, bahkan mungkin presiden, wali kota, bupati, gubernur. Kira-kira tekone neng pesantren ngopo niku. Itu biasanya karo nggawa APBD, APBN dan seterusnya. Ya napa nggih? Kepengin bantu pesantren iki sing perlu diresmekke apa sing perlu ditambah
gedungnya nopo, apa pugar ngei fasilitas nopo. Nggih napa nggih? Nek tamu-tamu kaya ngene nyambute pripun kira-kira? Hah? Tamu sing teko arep ngrampungi utang-utang jenengan pripun niku tamune niku? Sebutannya marhaban. Tahu kata marhaban? Rohibah itu artinya apa? Rohibah itu artinya lapang, luas. Lapang dan luas yang menjadikan kita bahagia. Makanya marhaban ya Ramadan. Saya tanya, Ramadan itu yang butuh kita atau kita yang butuh Ramadan? Kita yang butuh Ramadan atau Ramadan yang butuh kita? Betul? Jenengan luwih seneng mlebu Ramadan apa bakdo? Hah? Tenane. Nah, itulah maka para tabiin, orang-orang salaf di zaman dulu, orang soleh itu sampai dungo di hadapan Gusti Allah. Mungkin yang jenengan ngerti teks doanya, bersyukur betul alhamdulillah ra dikabulke. Lah ngopo? Itu mereka itu mintanya 11 bulan yang lain ya Ramadan kabeh. Jenengan saged bayangkan apa mboten 11 bulan yang lain juga poso terus, ya? Kuat napa mboten kira-kira? Katane seneng mlebu Ramadan. Seneng badon apa seneng Ramadan? Tenane. Itu saestu niku mang renungke niku. Makanya mau butuh Ramadan berapa kali lagi, kita nggak pernah tahu. Kalau beliau-beliau yang sudah meninggal bisa jadi sudah tuntas itu. Dosa-dosanya sudah diampuni, pahalanya sudah mencukupi. Tapi kita ini yang nggak tuntas-tuntas itu, makanya wajah-wajah pendosa kira-kira. Makanya nanti banyaklah menangis di hadapan Allah dengan banyak wirid dan dzikir, banyak membaca Quran. Dan di antara kalimat wirid itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, Allahu ya latif ya kasif ya safi. Mohonlah betul kepada Allah. Mohon betul ini. Ini kesempatan Anda menjadi sangat dekat. Jangan lupa itu ada aktivitas yang sangat mulia di Ramadan. Namanya apa Ustadz? Kalau Rasulullah sebut disifati, karena jadi sifat itu. Apa itu? Tarawih. Tahu tarawih? Tarawih itu jamak dari tarwihah. Itu kata sifat. Apa itu? Tarawih itu apa? Tarawih. Artinya apa? Santai, istirahat, reha. Pernah dengar kata reha? Itu saya tadi lihat banyak bis-bis orang mau reha, mau piknik. Kira-kira naik piknik itu ya pas liburan, nggak ada aktivitas kerja, ya Pak ya? Qiyamul lail, waktu malam, itu kan harusnya ada waktu istirahat, gitu nggih. Tapi ternyata ada aktivitas yang disebut dengan qiyam. Qiyam itu apa? Berdiri. Berdiri itu tidak dalam posisi yang dia tidur. Tetapi menarik kalau di Ramadan namanya jadi tarawih. Loh kenapa tarawih Ustadz? Itu Aisyah ditanya sama beberapa sahabat apa jawab dia ketika menceritakan tentang tarawih-tarawihnya Rasulullah itu. Kau jangan tanya khusuknya. Kau jangan tanya bagaimana tumak ninahnya. Lah yang lebih berat. Mungkin jenengan rodok anyel. Apa? Jangan tanya lamanya. Wah itu. Jangan tanya lamanya. Makanya kemudian Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Hudzaifah ibnu Yaman menceritakan tentang tarawihnya Rasul itu. Mereka kepingin tahu, kepingin mengikuti. Begitu sama dengan Rasul Abdullah ibnu Abbas, apa yang beliau ceritakan. Ternyata Rasulullah itu 1 rakaat bisa sampai 100 ayat. Jenengan surat apa kira-kira? Sing 100 ayat niku. Kul wawaw al-falaq, kul wawaw al-falaq, bola-bali ngoten tok. Itu 100. Bahkan Hudzaifah ibnu Yaman, Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah mencoba tarawih dengan di belakang Rasulullah, kepengin tahu piye carane tarawihnya Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Baqarah di waos masih dilanjutkan Ali Imran, masih dilanjutkan An-Nisa. Itu saya hitung hampir 4 juz lebih itu. Saya mohon habis itu enggak ikut lagi sama Rasulullah. Loh, bukan karena keselnya, bukan karena lelahnya. Kenapa Ustadz? Karena memang konsep tarawih itu kan konsep individu, masing-masing menyenangi terhadap dia berdirinya, dia rukuknya, dia sujudnya. Loh kenapa mereka tidak lagi mengikuti Rasulullah? Karena kata mereka, saya malah jadi enggak begitu khusyuk itu. Karena nanti ini kapan ini rukuknya, kapan rukuknya, kadang-kadang kan gitu. Itu. Makanya saya wanyel banget itu anten viral wong traweh 23 rakaat atau petang menit niku kayak ketemu pirang perkara niku. Niku santai napa mboten kira-kira? Ini masalah ini. Makanya nikmati itu traweh-traweh jenengan, salat-salat jenengan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan itu kenikmatan. Karena nanti ada malam juga yang sangat spesial namanya malam
Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Wah, itu nek dilanjutke ra mandek-mandek nggih. Tapi karena jenengan nggih pun capek niki dereng sarapan sedanten ketingale. Makanya ya saya tutup saja, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita semua dikasih keberkahan. Menyambut Ramadan itu betul-betul marhaban ya Ramadan. Kita butuh betul Ramadan dan mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terhebat, terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalani. Mari sama-sama kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas kenikmatan yang Kau curahkan atas kehidupan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas anugerah ya Allah di antara nikmat-nikmat besar yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Anugerah ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat iman ya Allah, atas nikmat Islam ya Allah, atas nikmat sehat ya Allah, atas nikmat waktu ya Allah yang kami masih bisa lakukan untuk mendekat kepadamu ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan salawat salam kami ya Allah, salam rindu kami ya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami benar-benar sangat mencintainya ya Allah. Kami benar-benar sangat mencintainya ya Allah. Berikan kekuatan atas kami ya Allah untuk bisa mengikuti semua sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pengikutnya ya Allah. Pengikutnya yang setia ya Allah. Yang senantiasa bisa menjalankan risalah kenabian ya Allah. Atas syariahnya ya Allah. Atas aturannya ya Allah. Atas apa-apa yang ia cintai ya Allah. Untuk bisa memperoleh kemuliaan di sisinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami makmumnya ya Allah, menjadi jamaah Rasulullah nanti ya Allah di hari kebangkitan ya Allah. Jadikan ya Allah posisi kami menjadi posisi yang terdekat ya Allah, sangat dekat ya Allah dengan beliau ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni ya Allah dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Berikan ampunanmu ya Allah, hidayahmu atas mereka ya Allah. Tunjukkan jalan kebenaran atas mereka ya Allah, agar bisa menjalankan kepemimpinan dengan amanah dan adil ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari pemimpin-pemimpin yang dolim ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang dolim ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbi firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang soleh ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Atas keduanya ya Allah yang sudah meninggalkan hidup kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, luaskan tempat kembalinya ya Allah, ringankan hisabnya ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya ya Allah, bangkitkan bersama orang-orang yang berbuat baik ya Allah di jannah-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah, warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Curahkan cahayamu ya Allah atas kami ya Allah, atas suami istri, anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, semuanya ya Allah, untuk bisa melihat yang hak adalah hak ya Allah dan mengikutinya ya Allah, bisa menyaksikan yang batil adalah batil ya Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan ya Allah atas semua urusan agama kami ya Allah. Inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan
wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fi rizki. Kami mohon ya Allah, sehatkan kami jasmani rohani ya Allah, untuk bisa beribadah terbaik di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal yang berkah ya Allah. Inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi syakaratil maut wa najata anin nar wal afwa indal hisab. Inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, jauhkan kami dari kematian yang buruk ya Allah. Jauhkan kami dari su'ul khotimah ya Allah. Kami yakin, kami mengimani bahwa kami pasti akan menjumpai ajal dan kematian ya Allah. Maka berikan kekuatan atas kami, kesempatan waktu untuk bisa taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa kesalahan kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah ringannya syakaratul maut. Anugerahkan kepada kami ya Allah ringannya hisab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa balikna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban ya Allah. Wa balikna Ramadan. Wa balikna Ramadan. Wa balikna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.